Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Laila dari SMK Negeri 55 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIL secara luring dilaksanakan di sekolah saya di SMK Negeri 55 Jakarta. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, kalian masih semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita melihat kondisi kelas bagaimana. Sudah rapi, ada sampah di sekitarnya? Sudah kesiapan alat-alat untuk belajar, buku, alat tulis, semua sudah disiapkan? Ya, baik. Kalau kalian sudah disiapkan semua alat-alat tulis, buku, maka agar dalam pembelajaran kali ini kalian bisa konsentrasi, saya memberikan motivasi sedikit untuk konsentrasi kalian, agar kalian itu ada jasadnya di dalam kelas, pikiran pun ada di dalam kelas. Jangan jasadnya di dalam kelas, pikiran di luar kelas. Kita pegang tangan masing-masing, kepalkan tangan masing-masing, kedepankan, angkat, sekali lagi turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan, tarik nafas kalian, keluarkan, rileks sebentar, kita lepas. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membacakan doa dan dilanjutkan dengan membaca tadarus pada Quran surat Al-Ma'un. Silakan untuk ketua kelas pimpin berdoanya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul 'azim.
panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dalam menuntut ilmu dimudahkan dan mendapatkan adanya suatu manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai adanya suatu ketaatan. Sebelum saya menyampaikan materi tentang ketaatan, ada yang masih ingat mengenai materi pada kelas 10 tentang adanya suatu sikap yang terpuji? Ya? Materi apa? Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang perilaku jujur. Iya. Di mana artinya adalah jujur pengertian dari sesuatu yang dilakukan yang sesuai dengan perbuatan maupun pengucapan. Ya, bagus sekali. Kalian sudah 2 minggu kalian itu ada di rumah ataupun beristirahat, berlibur dengan akhir semester. Kalian masih mengingat materi pada kelas 10, yaitu tentang kejujuran. Apa sih yang dinamakan kejujuran? Bisa memberikan adanya suatu pengertiannya. Nah, pada kali ini kalian akan mempelajari mengenai adanya memaknai ketaatan secara benar. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu tentang menganalisa makna Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tentang apa tadi? Tentang ketaatan. Nah, setelah kalian bisa menganalisa, tentunya kalian pertama adalah kalian bisa membaca daripada Al-Quran ayat tersebut, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, setelah kalian bisa membaca, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam tajwid dan juga makharajul hurufnya, ya, sesuai dengan tajwidnya dan sesuai dengan makharajul hurufnya. Dan yang berikutnya, kalian bisa memberikan adanya suatu keterkaitan dari adanya Quran Surat An-Nisa ayat 59 tersebut, keterkaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ada yang perlu kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Sedangkan tujuannya untuk apa? Dengan kalian mempelajari adanya kade-kade yang tadi saya sebutkan, ya, tentunya kalian bisa mengidentifikasi hukum-hukum bacaan yang ada pada Quran Surat An-Nisa. Apakah di situ hukum-hukum bacaan dari lafal per lafal yang ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, tentunya kalian bisa menganalisis terjemahan baik secara keseluruhan maupun secara per makna katanya. Dan berikutnya tentunya tujuannya kalian bisa menganalisis hikmah dan contoh perilaku yang menerapkan dari adanya suatu taat kepada aturan. Contoh tersebut yang bisa kalian menjadikan adanya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir tentunya kalian bisa mendemonstrasikan atau bisa membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi dengan bacaan yang lancar, dengan bacaan yang benar, sesuai dengan makharijul huruf dan juga sesuai dengan hukum bacaannya ataupun ilmu tajwidnya. Nah, sekarang baik, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai memaknai ketaatan secara benar. Ya. Tadi pada Quran surat apa? An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat 59. Tolong sebelum saya melanjut ke materi ini dari adanya kajian tajwid dan makna perkata, satu anak untuk membaca. Muhammad Ikram Atala, silakan baca.
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, pada ayat tersebut memiliki adanya suatu makna. Nah, sebelum kita memberikan adanya pengertian pada Al-Quran Surat An-Nisa tersebut, terlebih dahulu kita akan memberikan adanya hukum bacaan yang ada pada ayat tersebut. Mulai dari adanya lafal ya ayyuha. Siapa yang mengetahui hukum bacaan daripada ya ayyuha? Di kalimat ya ayyuha terhadap hukum bacaan yaitu dari mad jaiz munfasil, karena matobi diikuti hamzah tidak dalam satu kalimat. Selanjutnya, setelah ya ayyuha maka ada lafal amanu. Apa hukum bacaan daripada amanu? Amanu dibaca panjangnya berapa? 2 harokat. Selanjutnya ada lafal amanu atiu. Nah, amanu atiu. Apa hukum bacaan di situ? Ya, silakan Agaro. Mad jaiz munfasil. Di situ ada apa? Dikatakan mad jaiz munfasil. Ada matobi'i diikuti alif tidak dalam satu kalimat. Iya, betul sekali. Matobi'i diikuti hamzah tidak dalam satu kalimat. Masih ada lagi pada lafal tanaza'tum fi. Siapa yang bisa memberikan hukum bacaan dari tanaza'tum fi? Mim mati yang bertemu dengan huruf fa. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ya, izhar safawi, betul sekali. Dilanjut, ada syai'in faruddu. Syai'in faruddu, tanwin. Syai'in faruddu, nun mati ya. Nun mati yang bertemu dengan fa. Selanjutnya ada lafal ar-rasul. Atiullah wa atiur rasul. Dalam ar-rasul itu ada alif lam bukan? Ya. Alif lam dibagi menjadi berapa? Ada 2. Nah, alif lam yang di situ termasuk alif lam apa dalam ar-rasul? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, jawabannya apa? Alif lam samsiyah, betul. Jadi kalian bisa membedakan antara alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah. Atiullah wa atiur rasul. Terus kelanjutannya yaitu ada wa ulil am, ada al-am. Wa ulil am, al-am. Al-am berarti masih bacaan alif lam bukan? Ya. Masih bacaan alif lam. Bisa membedakan? Kalau al-am alif lam apa? Alif lam qamariyah. Hebat sekali kalian bisa membedakan antara alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah. Selanjutnya lafal minkum. Siapa yang bisa memberikan jawaban dari hukum bacaan minkum? Siapa? Ya, silakan anak Ma'ruf. Minkum hukum bacaannya? Ifa. Ya, adanya tanda nun, ya nun mati ya, bertemu dengan kaf. Betul sekali. Dibaca dengan ifa, hukum bacaannya ifa. Minkum. Nah, selanjutnya ada lafal fa'in tanaza'tum. Fa'in tanaza'tum. Siapa yang memberikan jawaban hukum bacaan dari fa'in tanaza'tum? Ya, Auna silakan Auna. Ya, masih banyak sekali huruf-huruf ifa yang ada pada ayat tersebut. Ifa, minkum, tanaza'tum, fa'in tanaza'tum, nun mati yang bertemu dengan huruf ta. Dilanjut, tanaza'tum fi. Kalau tadi fa'in tanaza'tum, sekarang tanaza'tum fi.
Mim mati yang bertemu dengan huruf fa. Apa hukum bacaannya? Ya, Fatur. Izhar safawi. Betul sekali. Karena adanya tanda. Ya, bagus. Selanjutnya, syai'in faruddu. Tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Karena tanda waqaf berhenti. Ya, maka disebut dengan adanya mad liwat. Dipanjang berapa? Dipanjangkan bacanya? 2 harokat. Bagus sekali. Berarti untuk hukum bacaan kalian sudah bisa memberikan bacaan-bacaan pada ayat tersebut. Maka kita lanjut ke memaknai secara kosakatanya. Selanjutnya, pada memaknai kosakata atau memaknai perlafal makna kata, di situ ada ya ayyuha. Ya ayyuha itu apa artinya? Orang hai orang-orang. Alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu. Apa di situ? Orang-orang yang beriman. Atiu Allah, atiullah, Penguasa. taat terhadap Allah ataupun penguasa. Taat kepada pemimpin ataupun ulil amri, pemerintah. Nah, selanjutnya wa ulil minkum. Apa arti daripada minkum? Di antara kamu. Fa'in tanazatum, apa maknanya? Jika kamu berbeda pendapat atau Ya, berselisih. jika kamu berbeda pendapat atau berselisih. Fi syai'in, Dalam suatu perkara. dalam suatu perkara atau dalam suatu masalah. Khairun maknanya baik ataupun lebih utama. Ahsanu ta'wila. Ahsanu ta'wila. Akibat terbaik. Ya, Akibat terbaik. Akibat terbaik. ahsanu ta'wila yaitu akibat terbaik. Bagus sekali. Kalian sudah bisa memberikan hukum bacaan, bisa memberikan makna kata yang ada pada lafal tersebut. Baik, kita lanjut. Maka untuk pembelajaran kali ini kita lanjut untuk pembentukan kelompok ya pada gambar yang saya berikan. Kita akan membuat kelompok diskusi untuk memberikan tanggapan yang ada pada gambar yang saya berikan. Di situ ada 5 gambar. Masing-masing kelompok nanti mengamati gambar tersebut ya. Nanti masing-masing kelompok mengamati gambar-gambar tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan kelompok untuk berdiskusi. Kelompoknya kalian seperti kelompok-kelompok pada minggu-minggu yang lalu ya. Temannya yang jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 sampai kelompok 4. Nanti tugasnya apa dalam kelompok tersebut? Kelompok tersebut pertama, di situ ada 5 gambar. Masing-masing kelompok akan mengamati dan memberikan penjelasan terhadap gambar tersebut. Yang nanti selesai kalian diskusikan dengan kelompoknya, kalian akan mempresentasikan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Paham? Nah, untuk sekarang kita mulai untuk berdiskusi, cari posisi masing-masing untuk kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Mulai dari sekarang kalian untuk berdiskusi. Baik, saya akan bagikan tugas per kelompok untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Silakan nanti didiskusikan. Kelompok 3. Baik. Sudah jelas semua? Yang didiskusikan mengenai adanya tanggapan kalian terhadap masing-masing gambar sesuai dengan nomor gambar tersebut, ya. Nah, gambar 1 berarti kelompok 1 memberikan tanggapannya, kelompok 2 memberikan gambar kedua, tanggapan kepada gambar kedua, kelompok 3 begitu dan seterusnya. Bisa dimulai dari sekarang. Saya siap untuk mengerjakan dan nanti untuk mempresentasikannya. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 bisa membaca? Bisa, siap, Bu. Kelompok 1. Bagaimana hasilnya? Sudah dibuat hasil diskusinya? Mana hasil diskusinya kelompok 1? Ada masalah? Aman? Sudah? Sudah? Kelompok 2, ya. Kelompok terakhir, kelompok 5. Bagaimana? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ya. Baik. Baik. Kalau masing-masing kelompok sudah mendiskusikan gambar tersebut dengan kelompoknya, maka sekarang saatnya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan kelompok 2 pada gambar nomor 2 adalah bentuk ketaatan sebagai seorang hamba yang taat terhadap aturan atau perintah agama. Tentunya dengan kita menjalankan sholat, bentuk dari ketaatan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk ketaatan yang kedua yaitu ketaatan kepada seorang imam yang memimpin dalam ibadah sholat. Tentunya kita mengikuti gerak dan rangkaian yang dilakukan pada saat melaksanakan ibadah sholat, maupun sebagai seorang jamaah yang tertinggal pun langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang imam. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil pengamatan, dan di sini saya akan melakukan tanggapan kelompok 2 terhadap taat pada aturan pada gambar nomor 2 adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh seorang muslim yang taat menjalankan perintahnya atau Allah, baik dalam keadaan di rumah ataupun di tempat sekolah ataupun seseorang itu berada. Jadi itu bentuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan ketaatan kedua yaitu ketaatan kepada seorang pemimpin, yaitu seorang imam dalam sholat, maka jamaah melaksanakan dengan khusyuk. Ya baik, apakah dari kelompok 1, 3, 4, dan 5 ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa manusia perlu adanya aturan? Saya akan menjawabnya, karena manusia diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Adanya perintah memberikan suatu manfaat, begitu pula adanya larangan memberikan suatu mudarat. Apakah cukup jawabannya? Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Cukup. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita lanjut untuk kelompok 3. Persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3 akan mempresentasikan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Hasil pengamatan kelompok 3 pada gambar ketiga adalah seorang guru yang sedang menjelaskan kepada siswanya. Siswa memperhatikan dengan baik, dan ini merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan oleh seorang siswa terhadap gurunya. Taat bukan hanya kepada Allah dan Rasulnya saja, melainkan taat itu dilakukan kepada pemimpin, dan pemimpin itu bukan hanya sebagai presiden ataupun sejenisnya, namun pemimpin itu seseorang yang diberi amanah dan bisa menjalankannya dengan baik. Tanggapan kelompok 3 terhadap gambar ketiga tadi adalah di sini bahwa taat itu bukan hanya dilakukan kepada Allah dan Rasulnya saja, melainkan taat itu kepada semua aturan yang dibuat oleh aturan agama atau aturan yang dibuat oleh manusia selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1, 2, 4, dan 5 ada yang ingin bertanya. Bagaimana jika seorang pemimpin yang berkebijakan tapi dia sendiri tidak menjalankannya? Ya, saya jawab. Pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang zalim, yang tidak berkonsekuensi dengan peraturan yang dibuatnya. Maka pemimpin seperti itu tidak boleh dijadikan contoh tauladan yang baik. Cukup. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau nambahkan? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita lanjut untuk kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pengamatan pada gambar nomor 4. Pada gambar nomor 4, adanya seorang anggota dewan yang sedang melaksanakan suatu rapat. Dalam kegiatan rapat tersebut, semua anggota mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Penjelasan pada gambar tersebut sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59, bahwa ketaatan yang dilakukan oleh seorang anggota dewan dalam rapat itu merupakan bukti adanya suatu ketaatan yang dilakukan oleh seorang anggota dewan. Maka ketaatan itu adalah bentuk dari adanya ciri sebagai orang yang beriman. Karena bukan hanya taat kepada Allah dan Rasulnya saja, melainkan taat kepada pemimpinnya atau pemimpin rapat tersebut. Dan tanggapan kelompok kami pada gambar nomor 4 adalah aturan yang ada pada gambar nomor 4 tersebut adalah taat yang dilakukan oleh seorang anggota dewan bukan dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilakukan oleh kepala dewannya. Maka kegiatan ini merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan seorang anggota dewan selain taat terhadap Allah dan Rasulnya juga taat terhadap pemimpinnya. Apa dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan pada kelompok kami? Saya ingin menanyakan ini. Bagaimana jika terjadi adanya masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat? Solusinya bagaimana? Oke, terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Solusi untuk masalah tersebut kita kembalikan kepada adanya Al-Quran dan hadis terhadap ketaatan seseorang pemimpin yang memberikan adanya suatu solusi. Terima kasih. Cukup. Sudah jelas? Ya, jelas. Ada yang ingin menanyakan kembali? Cukup. Oke, sekian presentasi dari hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila jawaban dari kami merasa kurang puas, mohon dimaafkan karena yang benar datanglah dari Allah dan yang salah datanglah dari manusia. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, maka kita berikan apresiasi dengan kalian memberikan tanda bintang. Nah, kelompok mana yang menjadi kalian yang dijadikan sebagai kelompok yang terbaik?
dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Di situ ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Maka masing-masing ya, semuanya ini masing-masing memberikan bintang dari masing-masing kelompok ya. Jadi nanti kalau bintangnya mendapatkan dari kelompok itu, bintangnya mendapatkan bintang yang terbanyak, berarti itu adalah kelompok yang menjadi juara dalam mempresentasikan diskusi tersebut. Itu adalah bentuk apresiasinya ya. Silakan untuk kelompok 1 maju memberikan bintang pada kertas dari masing-masing kelompok yang ada. Terserah yang memberikan bintangnya di bawah, silakan. Baik, untuk masing-masing kelompok dengan jumlah kelompok 1 4 bintang, kelompok 2 3 bintang, kelompok 3 5 bintang, kelompok 4 6 bintang, kelompok 5 3 bintang. Nah, berarti yang paling banyak dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kita kasih untuk kelompok 4, kelompok yang terbaik dalam menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih, hasil diskusinya kalian sudah bisa berjalan lancar. Maka kami lanjutkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 5 sudah memberikan adanya suatu hasil diskusinya. Maka untuk berikutnya dengan adanya kesimpulan pada materi yang sudah diberikan, berarti kesimpulannya apa di situ? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, kesimpulan pada materi tersebut. Kesimpulan materi ini pada kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Orang beriman harus taat dan patuh kepada perintah Allah, menaati Rasulnya, mematuhi kepada pemimpin atau ulil amri, dan jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada solusinya, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, bagus. Nah, itulah hasil kesimpulan pada materi Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dengan adanya suatu orang yang beriman, pertama adalah taat kepada siapa? Allah. Yang kedua taat kepada siapa? Rasul. Dan yang ketiga taat kepada siapa? Ulil amri. Jadi di situ dengan adanya ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri ataupun pemimpin, nah itu merupakan adanya suatu tanda daripada ketaatan yang harus kalian lakukan. Taat bukan hanya kepada Allah saja, melainkan kepada Rasul dan juga kepada pemimpin. Selagi ketaatan kepada pemimpin tersebut, selagi aturan yang diberikan sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan sesuai dengan kemampuan ataupun yang berlaku dalam kehidupan manusia, tidak melampaui batas ataupun yang tidak melanggar aturan. Baik, setelah itu ya dengan adanya materi yang sudah saya berikan, tentunya saya akan memberikan evaluasi dengan adanya suatu tugas yang saya berikan kepada kalian ya. Dengan adanya evaluasi yang saya berikan, selesai kalian mengerjakan, nanti kalian kumpulkan hasil evaluasinya. Baik, evaluasi untuk materi hari ini
kalian kerjakan ya, selesai kalian kerjakan, dikumpulkan pada hari ini juga. Nanti kita akan memberikan bagaimana hasil evaluasi pada materi yang sudah kalian pelajari. Mulai dari sekarang silakan kalian kerjakan evaluasi untuk materi hari ini. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Ya. Saya lihat. Ya, kalau sudah, kumpulkan satu anak, minta tolong kumpulkan ke depan. Kumpulkan, kembalikan pekerjaannya, hasil pekerjaannya kumpulkan. Baik, hasil evaluasi sudah saya mengoreksi dari hasil evaluasi kalian yang kalian kerjakan. Hampir rata-rata sudah di atas KKM, berarti pada materi kali ini kalian berhasil atau bisa memahami, menerima materi dalam kajian, mentaati dengan secara benar, memaknai ketaatan secara benar, baik membacanya, memberikan hukum bacaannya, serta memberikan makna dalam lafal tersebut, dan juga memberikan isi kandungan yang ada dalam ayat tersebut, dan bisa memberikan sikap dan perilaku yang mencerminkan pada ayat tersebut. Hampir rata-rata di atas KKM ya, sudah hasilnya 8,9 nilai-nilai tersebut sudah kalian dapat. Baik, untuk minggu depan masih pada materi ketaatan, namun yang akan kita pelajari mengenai hadis yang berkaitan dengan ketaatan. Nah, sebelum kita akhiri, untuk minggu depan, karena materi masih dalam materi ketaatan, kalian pelajari di rumah sebagai bekal untuk minggu depan. Pada saat kita bertatap muka, kalian sudah bisa memberikan adanya suatu gambaran ataupun bisa menganalisa yang ada dalam kehidupan kita dengan adanya suatu ketaatan. Baik itu ketaatan yang ada di dalam lingkungan sekolah, ketaatan yang ada di rumah, ketaatan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ketaatan itu bukan hanya sekedar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya taat kepada Rasul, namun ketaatan itu yaitu di situ dikatakan kalau kita sebagai seorang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di antara tiga tersebut harus kalian taati. Pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulnya, dan ketiga kepada pemimpinnya. Dikatakan pemimpin bukan hanya sebagai seorang presiden saja. Pemimpin itu bisa kalian di dalam kelas adalah ketua kelas, di dalam rumah tangga sebagai seorang ayah, di dalam sekolah yaitu ada kepala sekolah, ya kan? Di dalam lingkungan masyarakat desa ada kepala desa. Itu adalah bentuk dari adanya suatu ulil pemimpin. Selagi aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut, kita harus untuk mentaati. Baik, pada pertemuan kali ini supaya kalian mendapatkan adanya suatu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kalian pahami untuk bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ketaatan bisa kalian terapkan dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, dan juga dalam lingkungan keluarga kalian. Baik, sebelum kita akhiri dengan baca doa hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah.